Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada. Apa kabarmu hari ini? Haleluya, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa. Sudah kenal kan? Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai hari ini, ya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang bersemangat memberitakan Injil. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga punya Engkau, dan karena itu kami selalu datang kepadamu mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh ada sebagaimana kami berada bukan karena kekuatan, kesalehan, kegagahan kami, tapi semata-mata kasih setiamu yang ajaib dalam hidup kami. Sebab itu kami akan terus bersemangat di dalam Engkau, apalagi dalam bersaksi dan memberitakan Injil. Tolong kami, apapun profesi kami, sebagai apapun kami akan memandang bahwa itu adalah anugerah Tuhan bagi kami, dan di dalamnya kami memiliki tanggung jawab, yaitu menyelesaikan amanat agung. Urapi kami saat kami baca firman-Mu, dan berikan kami pesan-pesan, berikan kami rema supaya kami bisa menjalani kehidupan ini senantiasa berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan begini saudara. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah saudara, ini ayat luar biasa ya, memberikan dorongan kepada kita untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus sadar bahwa penderitaan yang dia alami, ya, yang dia alami tidak sebanding dengan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Paulus menganggap, ya, sebagai hutang bila ia tidak memberitakan Injil Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dengar baik bahwa memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya tanpa terkecuali. Bahkan kalau saya bilang bukan tugas tapi fungsi. Amin. Kalau tugas nih ya, kita masih bisa melihat untung apa rugi ya. Kita masih melihat ini tempat yang baik atau tidak baik. Tetapi kalau fungsi nggak bisa. Artinya kalau tugas bisa menolak, tetapi kalau fungsi tidak bisa menolak. Selagi ada waktu dan kesempatan, di sana kita harus memberitakan Injil. Apapun profesimu, apapun pekerjaan yang engkau geluti hari ini, Tuhan punya maksud di sana. Itu bukan kebetulan engkau ada di sana. Karena itu di 2 Timotius pasal 4 pada ayat 2 ya, dikatakan begini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi meski harus dipenjara karena Kristus, ya memang Paulus itu dipenjara karena memberitakan Injil ya, bukan memberitakan yang lain. Ya, saya juga dipenjara. Kalau saudara bertanya apakah saya dipenjara memberitakan Injil?
saya di penjara itu karena kesaksian saya. Bukan Injil yang saya beritakan. Nah, saudara ya, bukan Injil yang saya beritakan. Karena kalau kita memberitakan Injil di bumi Indonesia ini, ya ada perlindungan hukum. Nah, yang dipersoalkan yang kemudian menjadi menjadi kasus, ya, dan berakhir dengan 4 tahun 6 bulan, walaupun tuntutan jaksa 4 tahun, putusan hakim 4 tahun 6 bulan, itu karena kesaksian saya. Kesaksian yang lisan maupun tulisan, ya, yang dianggap oleh pihak-pihak sana berpotensi meresahkan, bahkan dianggap penodaan. Lah, saya harus sadar, jujur dong, harus ngomong begitu. Jangan saya framing bahwa saya penjara karena memberitakan Injil loh. Nggak boleh. Itu nggak jujur namanya. Itu kesaksian saya secara tertulis. Nah, memang kemudian di dalam kesaksian itu, ya, saya membandingkan kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama yaitu sebagai anak-anak kegelapan, dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus sebagai anak-anak terang. Nah, dari situ saja udah mulai ada rasa ya dianggap melecehkan. Ya saya dengan jujur mengatakan kesaksian saya yang dipersoalkan. Nah, kapan kesaksian itu? Ya, saya tulis pada saat setelah saya jadi Kristen. Itu yang tertulis. Yang tidak tertulis, yaitu pada saat memberitakan firman Tuhan, di dalamnya ada kesaksian. Nah, tetapi sekali lagi saudara ya, bukan karena memberitakan Injil. Ya, Rasul Paulus dia murni memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil, maka dia dijerat dengan tentu hukum yang berlaku waktu itu, bukan 156A KUHP, bukan ya. Nah, sedangkan Yesus aja yang memberitakan kebenaran toh juga dilaporkan sebagai seorang penista agama. Ya kan? Oleh siapa? Oleh Majelis Ulama Israel. Karena yang dia sampaikan itu semacam berbeda dengan apa yang sudah tertanam dalam masyarakat. Misalnya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus katakan tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, begitu kan? Ya kan? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya kan? Kasihlah musuhmu, doakanlah mereka. Nah, itu dia saudara ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa kalau hari ini ada saudara kita yang sedang diproses dengan penistaan agama, dengan undang-undang ITE, ya kita berdoa supaya sahabat kita itu tetap kuat menghadapi kenyataan yang sedang terjadi. Ya, dan saya percaya dia sudah siap karena sapaannya yang selalu salam sadar. Artinya dia sudah sadar sesadar-sadarnya narasi yang dia sampaikan. Tentu pasti mengandung risiko karena saya juga sempat menasihati beliau bahwa ini sangat berisiko. Nah saudara, kita tinggalkan masalah itu, kita fokus pada apa yang kita lihat di sini di Alkitab bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus itu memberi nasihat kepada Timotius. Meski harus dipenjara karena dia memberitakan Injil, dia tidak pernah minder, dia tidak pernah malu.
bahkan menghadapi kematian pun ia tidak takut, karena bagi Rasul Paulus, ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Itu dia nyatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Nah, bagi Rasul Paulus, hidup adalah bekerja untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kalau dia mati, berarti juga dia bertemu dengan Yesus. Ya, jadi itu adalah sebuah keuntungan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus begitu jelas. Dia bukan saja berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi juga di Filipi pasal 3 ayat 17, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Jadi kita harus mengikuti teladan yang baik. Teladan Rasul Paulus. Rasul Paulus telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa bagi kita. Terlebih lagi bagi para pelayan Tuhan dan yang begitu bersemangat melayani Tuhan. Kita harus ikut jejak para rasul, mengikuti jejak Rasul Paulus. Bukan berarti kita juga harus dengan sengaja mau masuk penjara, bukan, ya kan? Nah, tetapi saudara, kita harus memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Tetap kuat dan bersukacita di tengah penderitaan. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah. Tidak sedikit orang Kristen yang kecewa dan kemudian mundur dari pelayanan hanya karena tersinggung oleh kata-kata rekan sepelayanannya. Fasilitas yang disediakan kurang memadai. Dan sebagainya dan sebagainya. Padahal belum mengalami seperti yang dialami Paulus. Adalah mudah melayani Tuhan apabila fasilitas yang disediakan serba wah dan kebutuhan materi tercukupi. Jika yang terjadi sebaliknya bagaimana? Masih dapatkah kita mengucap syukur dan bersemangat memberitakan Injil? Bagi Rasul Paulus, dipercaya menjadi hambanya sudah merupakan anugerah yang tak ternilai. Sehingga ia berkata apa? Di Filipi pasal 1 ayat 22. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup Paulus benar-benar membawa dampak yang luar biasa. Injil semakin maju dan hidupnya menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Saudara, seberat apapun beban dan pergumulan, tetaplah bersemangat melayani Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan, beritakanlah Injil. Jangan pernah takut. Tetapi kita juga perlu memperhatikan rambu-rambu hukum. Hukum positif yang dianut di bangsa ini. Pasal-pasal yang disediakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas. Ya. Supaya jangan ada kekacauan di antara pemeluk agama. Sebab agama di Indonesia ini ada 6 yang diakui. Belum yang tidak diakui yang terus berkembang, ya begitu ya. Nah, kalau kita berkesaksian di media sosial, maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan hukum. Ya, perangkat hukumnya yaitu 156A KUHP, tapi juga Undang-Undang ITE ya. Pasal 28. Supaya kita berkesaksian tidak
menjadi batu sandungan, atau kita berkesaksian tetap terjadi dan juga kita tidak melanggar hukum. Nah, tetaplah memberitakan Injil sambil memperhatikan ya aspek hukum itu atau perangkat-perangkat hukum kita harus hormati ya. Dan saya mau katakan bahwa upah yang besar Tuhan sediakan bagi kita yang bertahan sampai akhir. Amin. Mungkin engkau sebagai seorang guru pakai itu sebagai sarana untuk menjadi garam dan terang. Ya kan? Jadi guru yang baik, jadi dokter yang baik, perawat yang baik, pebisnis yang baik. Ya, semuanya itu. Saudara dan saya adalah kawan sekerja Allah. Amin. Karena itu saudara, marilah tetap bersemangat ya di dalam berkesaksian dan memberitakan Injil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang terus memberikan kami semangat untuk hidup, untuk menghadapi masalah-masalah, tapi juga semangat untuk berkarya, bekerja, dan memberitakan Injil. Semangat itu dari Tuhan, kami tidak bisa beli dengan uang kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network yang saya sapa dengan sahabat Galilea. Mereka adalah orang-orang yang sungguh luar biasa, yang terus menopang pelayanan hamba melalui channel ini. Tuhan berkati keuangan mereka, berkati rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan mereka semuanya. Kesehatan mereka yang paling utama. Tidak ada yang kekurangan, mereka juga tidak sakit-sakitan. Hidup berkelimpahan, hidup sehat, sejahtera, diberkati dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada